Perkenalkan, nama saya Vivian Wahab. Saya adalah ibu dari anak korban kekerasan yang sudah kehilangan hak pendidikannya selama 1,5 tahun lebih, dikucilkan dan masih terlantar sampai sekarang tanpa kepastian atas kejelasan nasib dan masa depannya. Dalam beberapa video yang akan saya akan buat dalam beberapa part, di mana saya akan mencoba menjelaskan kronologi dan tentang kejadian sehingga publik dapat melihat gambaran lebih detailnya. Awal pelaporan saya adalah pernyataan pengusiran terselubung dari kepala sekolah di tanggal 6 dan 10 Juni 2024, di mana rekamannya sudah ada di post Instagram saya. Hal ini terkait dengan kejadian puncak di tanggal 3 sampai 10 Juni 2024. Namun di video pertama ini, saya akan menceritakan latar belakang keseluruhan kejadian sejak awal anak saya masuk sekolah ini. Anak saya masuk sekolah ini sudah pakai psikolog karena perundungan di sekolah sebelumnya. Psikolognya justru secara eksplisit tidak membolehkan anak saya homeschooling dan justru menyarankan sekolah biasa. Karena psikolognya berpendapat bahwa anak saya justru harus bergaul dengan teman sebayanya sehingga tidak semakin memburuk psikisnya, serta dapat membuatnya kembali percaya kepada dunia, membangun kembali self-esteem dan self-konsepnya, sehingga tidak membuat anak saya makin merasa dikucilkan. Jadi sekolah ini sudah menerima surat psikolog sejak awal masa sekolah, yaitu sekitar akhir Agustus 2023, yang menyatakan bahwa anak saya memiliki gangguan kecemasan, yaitu panic attack dan anxiety tingkat tinggi. Bahkan psikolognya sudah memberikan nomor teleponnya untuk bisa dihubungi kapan saja kalau ingin bertanya apapun. Setelah pemberian surat psikolog itu, anak saya dipanggil oleh wali kelas dan guru BK-nya. Salah satunya mengatakan bahwa anak saya sangat kurang support sistemnya. Saya juga telah memWA panjang lebar tentang kondisi anak saya dan memberikan berbagai surat keterangan dan hasil asesmen psikolog terkait dengan rentetan kejadian yang akan saya jelaskan nanti. Namun tidak mendapatkan respon atau tindak lanjut yang memadai. Bahkan, ternyata informasi penting tentang kondisi psikologis anak saya tidak pernah disampaikan secara resmi kepada para guru, walaupun saya sudah memintanya berkali-kali. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah sudah tahu persis mengenai kondisi psikis anak saya. Inti dari semua surat psikolog meminta sekolah untuk memahami kondisi anak saya, melindungi, memberikan rasa aman, bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung perkembangan dan proses pemulihan anak saya, membantu dan mendukung dengan mengedepankan potensi anak saya, membantu mengembangkan self-esteem, self-concept, dan membantu menumbuhkan kembali kepercayaan pada dunia sehingga pelan-pelan akan memulihkan traumanya. Jadi permintaan dari saya ke sekolah itu cuma ada 2, yang sebetulnya sangat sederhana dan tidak sulit dilakukan dan sesuai saran psikolog. Pertama, untuk kalau anak saya telat, walaupun tidak pernah sampai telat banget, tolong jangan ditanya-tanyain. Biarkan saja dia masuk kelas tanpa perlu ditanya-tanyain terlebih dahulu. Tujuannya adalah supaya anak saya tidak panik attack duluan. Karena saat anak awal-awal masuk sekolah, anak saya ini memang setiap masuk sekolah itu biasanya sering banget gak tidur semalaman karena gugup, terutama hari Minggu menjelang Senin, dimana begitu paginya mulai berangkat entah sering bolak-balik ke kamar mandi, muntah, pusing, gemeteran, dan lain-lain. Jadi saya meminta untuk anak saya tidak ditegur jika telat, karena untuk datang saja ke sekolah awal-awalnya dia setiap pagi tuh harus menguatkan diri. Anak saya sudah sering bilang bahwa dia takut tidak bisa mengendalikan panik attack-nya sehingga breakdown di depan teman-temannya seperti nangis atau hal apapun lainnya yang membuat dia malu, yang justru akhirnya dia tidak akan berani masuk sekolah lagi. Dia di sekolah selalu berusaha sekuat tenaga untuk jangan sampai teman-temannya tahu bahwa dia punya gangguan kecemasan tersebut dan untuk supaya dia tidak panik attack di sekolah. Makannya sakit tegangnya, terutama di awal-awalnya, dia jarang makan dan minum di sekolah. Biasanya begitu pulang sekolah, dia baru beli minum, dan sampai rumah sudah kelihatan sangat lelah banget dan baru makan. Bisa terlihat dari bukti WA saya dengan anak saya bahwa saya selalu berkomunikasi untuk menguatkannya, seperti saya calm, saya cool, be brave for our future. Dan memujuk-pujuk terus supaya dia mau beli makan dan minum di kantin, sampai akhirnya pelan-pelan dia mau. Makannya sama psikolognya diacungin jempol karena tahu bahwa sebenarnya itu sangat berat untuk anak saya menjaga seperti itu.
Saya bahkan akhirnya tahu dari psikolognya bahwa dia kadang ke toilet untuk menenangkan diri, bahkan sampai membenturkan kepala ke tembok supaya tidak panic attack. Anak saya itu sebetulnya jarang telat beneran, di mana anak saya itu sudah bangun dari jam 3 pagi atau bahkan tidak tidur semalaman, terutama hari Minggu menjelang Senin, jadi seperti gelisah, gugup, dan segala macam. Jadi begitu gerbang ditutup, sebetulnya anak saya sudah sampai sekolah di mobil, tapi anak saya susah untuk turun. Jadi makanya kelihatan selalu telat. Gurunya pun pernah mengakui bahwa mereka melihat sendiri bahwa anak saya sudah ada di mobil, tapi muntah-muntah sampai satu plastik, jadi lama turunnya. Permintaan saya kedua ke sekolah adalah untuk memberitahukan kepada 10 guru mengenai kondisi anak saya dan latar belakangnya. Tujuan saya adalah untuk pencegahan kesalahpahaman. Dan kalau ada guru yang dalam kutip baik akan menjalankan sesuai saran psikolog. Tapi kalau ada guru yang dalam kutip-kutip kurang baik, dia akan lebih berhati-hati dalam bertindak karena sudah diperingatkan. Tapi yang menjadi keanehan, ternyata hal ini seperti sengaja tidak dilakukan oleh kepala sekolah ataupun wakilnya, di mana saya mempunyai bukti percakapan dan WA yang nanti akan saya paparkan. Jadi selama semester 1, anak saya memang kondisinya naik turun, yang tidak hanya psikisnya tapi juga sampai ke fisiknya bermasalah, sehingga memang sering bolak-balik ke dokter. Anak saya memang sering mengeluh sakit kepala, yang sebagian karena psikosomatis, tapi tetap berjuang untuk masuk sekolah. Tapi kemudian dekat waktu ujian akhir semester 1, anak saya pusingnya bertambah melebihi biasa, sampai tidak bisa berdiri dan giginya sakit. Di mana kemudian setelah diperiksa, ternyata anak saya kena tipes dan gerahamnya tumbuh miring sehingga juga harus operasi geraham bungsu. Semua hasil laboratorium seperti tes darah, tes urin, hasil lab, ronsen geraham, dan lain-lain sudah diberikan ke wali kelas melalui WA. Jadi ada catatan rekam jejak yang jelas. Sehingga pada waktu ujian akhir semester 1, anak saya memang hanya sempat ikut ujian hari pertama. Dimana kemudian untuk membicarakan hal tersebut, saya meminta Zoom sekalian untuk menjelaskan kondisi psikis termasuk latar belakang anak saya. Jadi dalam pertemuan Zoom tersebut, akhirnya direncanakan untuk akan segera diadakan ujian susulan dan diberikan tugas-tugas yang anak saya miss karena sakit atau tidak masuk. Tapi setelah Zoom tersebut, saya menunggu lama tidak ada kabar atas hal tersebut, sehingga akhirnya saya menanyakan ke wali kelas. Di mana dari pembicaraan dengan wali kelas saya mendapat kesan bahwa susulannya akan ditunda dengan dibilangnya pemberian rapornya bisa ditunda setelah libur. Jadi, intinya adalah anak saya sebetulnya sudah siap sebelum liburan karena hasil tes tipesnya sudah negatif dan hal tersebut juga sudah diberitahukan kepada wali kelas. Pada saat sebelum liburan tersebut, saya juga sudah meminta Zoom yang kedua kepada WA melalui WA kepada wali kelas karena saya melihat ada sesuatu yang saya merasa perlu jelaskan lagi dari respon kepala sekolah di Zoom pertama, tapi permintaan Zoom kedua saya itu tidak pernah direspon. Kemudian baru memasuki semester 2, terjadi berbagai rentetan keanehan demi keanehan. Jadi sekitar awal Januari, saya di WA oleh wakil kepala sekolah bagian perisiswaan untuk mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Waktu itu saya sangat senang karena sebetulnya saya memang sudah lama ingin mem-WA wali kelas, tapi sungkan karena takut mengganggu liburan. Jadi saya bilang ke wakil kepala sekolah bahwa anak saya begitu masuk sekolah lebih baik langsung ujian susulan saja. Karena setahu saya awal masuk sekolah belum ada pelajaran. Maksud saya adalah untuk memanfaatkan waktu awal masuk sekolah yang biasanya belum ada pelajaran full, supaya anak saya bisa cepat-cepat susulan sehingga nantinya tidak ketinggalan pelajaran. Juga supaya anak saya bisa cepat operasi geraham bungsu yang kedua. Karena berdasarkan pengalaman, setelah operasi geraham biasanya bengkak dan tidak bisa masuk sekolah 1-2 hari. Jadi saat saya membuat Wakasek malah mengatakan hal yang aneh menurut saya, seperti bahwa kami akan melihat dulu apakah anak saya sudah siap. Di mana saya menjawab bahwa saya sebagai ibunya kan lebih tahu apakah anak saya sudah siap atau belum. Kemudian karena tidak direspon, akhirnya saya bilang bahwa kalau guru-guru mungkin belum siap karena ini awal liburan nggak apa-apa. Sekitar 1-2 hari setelah anak saya masuk, anak saya dipanggil oleh Wakasek dan disuruh memilih langsung 3 mapel untuk ujian susulan. Kemudian besok harusnya anak saya
Kemudian besoknya anak saya langsung ujian di depan Wakaseknya. Wakasek kemudian bilang waktu itu bahwa untuk ujian yang berikutnya akan diberitahukan kepada saya jadwalnya. Itu hari Jumat. Saya kemudian menunggu pemberitahuan jadwal ujiannya dari Wakasek, tapi sampai Minggu malam belum dapat. Anak saya Seninnya masuk seperti biasa. Namun di akhir pelajaran, di hari Senin, guru matnya malah menanyakan ke anak saya, bilangnya begini, kok kamu belum susulan? Kapan mau susulannya? Anak saya justru bingung dan mengatakan bahwa sedang menunggu jadwal dari Wakasek. Guru matnya waktu itu juga kebingungan dan bilang untuk segera menanyakan kembali ke wali kelasnya. Jadi ketika anak saya sampai rumah dan menceritakan hal tersebut, saya langsung mem-WA wali kelas dan menceritakan pembicaraan tersebut. Anehnya wali kelasnya malah menjawab, soalnya mendapatkan informasi dari Wakasek yang mengatakan bahwa anak saya belum siap. Sehingga saya kemudian membalas bela tersebut dengan mengatakan bahwa anak saya tidak pernah bilang belum siap. Justru saya dan anak saya yang kepengen cepat-cepat selesai ujian susulannya dan telah mendesak Wakasek untuk segera susulan. Kemudian saya memforwardkan pembicaraan saya dengan Wakasek yang kemudian tidak direspon. Jadi saya kemudian terus menanyakan wali kelas melalui WA bagaimana dengan ujian susulannya sampai akhirnya diberikan jadwalnya. Di mana di antara susulan ini anak saya memang ada operasi jempol kaki, sehingga ada hari yang nggak masuk karena operasi jempol dan terpaksa memakai sandal ke sekolah. Semua bukti operasi jempol termasuk permintaan izin saya ke wali kelas untuk anak saya memakai sandal tersedia lengkap. Jadi anak saya ini memang banyak masalah kesehatannya, tapi bukannya disengaja, tapi memang itu fakta yang terjadi. Yang hal ini justru membuat anak saya sebagai ibunya sangat sedih, bukannya kesenangan. Semuanya disertai data dan bukti yang lengkap yang telah diberikan juga ke sekolah. Kemudian singkatnya setelah ujian susulan selesai, saya menanyakan hasil ujian anak saya ke wali kelas dan bahkan langsung ke guru matnya. Tapi anehnya tidak ada yang mau memberikan hasilnya. Ketika anak saya menanyakan ke wali kelasnya kapan rapor semester 1 mau diberikan, dijawab akan diberikan saat pembagian rapor UTS semester genap. Tapi ketika kemudian saya menanyakan lagi saat pengambilan rapor UTS semester genap tersebut, anehnya dibilangnya diundur lagi sampai pengambilan rapor akhir semester genap. Tapi akhirnya rapor tersebut sampai sekarang tidak pernah diberikan ke kami, di mana kejanggalan tentang isi rapor semester 1 tersebut yang kami baru lihat pada waktu mediasi tanggal 24 Juni, tapi tetap tidak pernah diberikan ke kami, akan saya paparkan dalam video selanjutnya. Kemudian sekitar Februari 2024, ada kejadian di mana salah satu guru menanyakan perihal kenapa anak saya telat. Di mana waktu itu anak saya menjawab karena diare, karena memang itulah yang terjadi. Guru tersebut kelihatan sedikit kesal, sehingga bilang kepada anak saya, kok alasannya diare terus? Kamu telat banget atau bagaimana? Anak saya tidak berani menjelaskan fullnya, tapi untungnya memang tidak dipaksa. Jadi, karena itu saya mendapat kesan bahwa kemungkinan gurunya tidak tahu atau belum tahu mengenai kondisi anak saya secara jelas. Jadi akhirnya, dan karena saya mendapat kesan bahwa mungkin guru itu juga tidak tahu bahwa untuk masuk sekolah saja anak saya sudah setiap hari berjuang keras karena panik attack dan anxiety-nya. Anak saya mem-WA saya tentang kejadian tersebut dan tentang kepanikannya. Jadi karena itu, dan saya memang sudah beberapa kali selain waktu itu melihat tanda-tanda awal bahwa guru-guru banyak yang tidak tahu secara jelas kondisi anak saya, sebagai pencegahan, maka saya langsung mengirim WA panjang ke wali kelasnya, memberitahukan hal tersebut sekalian menjelaskan seluruh latar belakang kondisi anak saya, gejala fisik dan trauma masa lalunya. Juga permintaan kembali agar seluruh guru diinformasikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau sikap yang berpotensi memburuk kondisinya karena ketidaktahuan. Dimana seperti di Januari sebelumnya, saya sudah pernah mem-WA Wakasek tentang hal yang sama. Jadi dengan WA tersebut, saya berharap pihak sekolah dan guru-gurunya dapat melihat lebih clear dan fair mengenai anak saya, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman, kesan buruk atau menganggap bahwa kami berbohong, atau seolah hanya ingin minta dispesialkan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam WA tersebut, saya juga menjelaskan bahwa saya itu seorang ibu yang sangat mementingkan pendidikan dan tahu persis potensi anak saya dan sudah berusaha untuk terus mengembangkan potensinya sejak kecil.
Makanya saya membuktikan dengan dari sejak balita, karena memang saya dari kecil melihat perbedaan yang mencolok dari anak lain seusianya. Saya mendorong anak saya untuk mengembangkan talentanya, di mana dalam WA tersebut saya memberikan bukti beberapa perkembangan dan talenta anak saya sejak kecil. Seperti bahwa anak saya sudah bisa membaca dan berhitung dari umur balita jauh sebelum anak seusianya. Sudah bisa perkalian sejak TK. Anak saya sudah bisa Rubik 3x3 dan 4x4 di umur sekitar 5-6 tahun. Bisa memainkan piano tanpa partitur berdasarkan nada. Di mana saya memperlihatkan beberapa bukti dalam WA supaya saya nggak dianggap bohong. Saya juga memperlihatkan bahwa anak saya memiliki minat yang sangat tinggi dari sejak kecil di bidang sains. Sampai dari kecil membuat buku catatan atas apa yang dipelajarinya. Anak saya pernah memenangkan berbagai lomba mat dan sains seperti mat kangguru dan olimpiade sains kuak. Saya itu juga baru tahu bahwa anak saya IQ-nya 143 baru setelah SMP yang waktu itu diadakan psikotes secara gratis oleh SMP-nya. Jadi walaupun memang saya sebagai seorang ibu memang mempunyai kesan di mana anak saya memang sedikit berbeda secara intelektual dibanding anak-anak lain di atas rata-rata, tapi saya baru tahu tentang IQ-nya saat SMP. Saya juga ingin cerita di sini bahwa anak saya itu memang lebih pasti berbahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Jadi memang bahkan di rumah pun dari kecil dengan saya seringkali mencampur kata dengan tem Inggris yang lebih dimengertinya, yang juga biasa digunakan anak saya saat berkomunikasi dengan teman-temannya dan gurunya dulu. Jadi waktu di sekolah yang dulu saat SMP, anak saya sering menanyakan tem pengganti untuk bahasa Inggrisnya dalam bahasa Indonesia, atau sebaliknya untuk bahasa Indonesia yang dia kurang mengerti dengan teman-temannya. Tapi karena pernah ada kejadian di sekolah sebelumnya, di mana anak saya dipersalahkan karena menggunakan tem yang dicampur dan dilarang sama sekali untuk menggunakan bahasa Inggris oleh gurunya, membuat anak saya jadi takut di sekolah SMA ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan gurunya. Tapi dengan teman-temannya masih mencampur dan lebih sering memakai bahasa Inggris. Tujuan saya menerangkan dan memberikan bukti-bukti tersebut adalah dengan harapan supaya sekolah ini tahu bahwa anak saya mempunyai potensi yang besar, walaupun disabilitas, jadi mempunyai kelemahan, tapi mempunyai potensi yang besar dan mempunyai antusiasme dan semangat yang tinggi, dan punya keinginan untuk maju dan berkembang. Yang hal ini sangat disupport oleh saya sebagai ibunya selama ini, tetapi terhalang oleh banyak kemalangan di hidupnya, di mana anak saya hanya butuh support untuk keluar dari traumanya dan bisa bangkit lagi. Jadi dari penjelasan tersebut, saya ingin menekankan bahwa saya sebagai ibunya yang mengetahui hal tersebut tidak mungkin sengaja membuat alasan-alasan yang dapat menghalanginya untuk berprestasi, berkembang, dan maju. Hanya saja saya tidak bisa mengontrol semua yang terjadi. Jadi semua hal tersebut saya jelaskan sebagai tindakan pencegahan. Dan sekali lagi untuk meminta perhatian sekolah untuk mendengarkan permintaan saya, terutama untuk memberitahukan kepada seluruh guru sehingga dapat membantu pemulihan dan perkembangan potensi anak saya dan pencegahan dari segala macam kesalahpahaman dan kemungkinan buruk yang tidak diinginkan. Baik wali kelas dan juga guru matematika yang terpaksa saya hubungi juga karena keputusasaan saya karena tidak ada respon, mengatakan bahwa mereka tidak bisa bertindak atau menerima penjelasan saya tanpa ada konfirmasi langsung atau pernyataan resmi dari sekolah atau kepala sekolah kepada para guru-guru atas kondisi anak saya. Walaupun wali kelasnya bilang telah menyampaikan ini kepada kepala sekolah dan bahwa sekolah akan menindaklanjuti dengan mengadakan Zoom meeting. Tapi kemudian saya tidak mendapatkan respon lagi selama hampir 2 bulan, yang mana kemudian keburu terjadi kejadian puncak terkait guru olahraga yang menyebabkan anak saya tidak mau masuk sekolah, demam berhari-hari, tidak mau makan, tidak mau minum, histeris, teriak-teriak, dan saat pik kepanikannya merasa semua guru berkelompok membunuhnya. Saya akan menceritakan tentang kejadian terkait guru olahraga maupun keanehan-keanehan lainnya yang berujung pada kejadian puncak dengan kepala sekolah di tanggal 3-10 Juni 2024 tersebut, di mana ada 5 rentetan kejadian terkait dengan guru olahraganya sebagai berikut. Kejadian pertama adalah guru olahraga memarahi anak saya yang sedang bermain game di laptop bersama teman-temannya saat hari Thomas Day sekitar awal bulan Februari 2024 dan menyuruhnya berhenti bermain bersama teman-temannya dengan alasan harus memeriahkan hari Thomas Day.
Padahal keanehannya banyak anak lain yang bermain game di HP atau tablet, atau bermain kartu, atau bahkan hanya duduk-duduk atau mondar-mandir gak jelas, dan juga tidak ikut memeriahkan Thomas Day. Karena memang hanya anak yang ikut pentas dalam acara yang bisa dibilang ikut memeriahkan, sedangkan yang lain bebas atau hanya menonton atau bermain sendiri. Jadi guru tersebut menyuruh anak saya harus memeriahkan Thomas Day, tanpa kemudian guru tersebut membimbing anak saya untuk bagaimana cara untuk bisa bergabung memeriahkan Thomas Day. Yang kemudian karena anak saya kebingungan dan terpaksa mondar-mandir sendirian karena anak-anak yang lain yang tadinya ikut bermain dengan anak saya akhirnya main di HP sendiri masing-masing, anak saya mengalami perundungan yang dilakukan anak sekolah lain yang ikut datang ke perayaan Thomas Day. Sehingga hal ini membuat anak saya dan saya mulai aware dengan guru olahraga tersebut. Kejadian kedua adalah waktu pelajaran olahraga di kelasnya, beberapa hari sebelum UTS semester genap, sekitar akhir Februari 2024. Waktu itu ada kuis latihan sebelum UTS, di mana karena Senin sebelumnya anak saya memang tidak masuk, jadi tidak tahu rumusnya. Ada anak lain yang tidak masuk minggu sebelumnya juga dan juga tidak tahu rumusnya, tapi tidak berani menanyakan karena memang guru olahraganya sudah terkenal galak. Tapi karena anak saya sebetulnya memang tidak pernah bermasalah berinteraksi dengan guru siapapun selama berhubungan dengan pelajaran, dan memang tipenya bertanggung jawab dan tidak mau mengerjakan apapun asal-asalan, maka anak saya menanyakan ke guru olahraganya tentang rumusnya. Tapi guru olahraga tersebut langsung merespon dengan membentak tentang hal lain, yaitu menuduh bahwa anak saya tidak mengerjakan tugas enggrang yang 2-3 minggu sebelumnya tanpa alasan atau menanyai kejelasannya terlebih dahulu di depan teman-teman sekelasnya. Padahal anak saya sudah mengerjakan tugasnya bersama kelompoknya di jam olahraga atau bahkan di luar jam kelas. Waktu itu anak saya mengerjakannya berdua bersama salah satu teman kelompoknya sampai selesai setelah pulang sekolah, di mana ada bukti WA dan foto pengerjaannya. Anak saya waktu itu sudah berusaha menjelaskan berkali-kali, tapi guru olahraganya terus marah-marah tanpa mau mendengarkan penjelasan. Malah kemudian melenceng off topik dan memaksa anak saya menceritakan mengenai trauma yang dialaminya dan kondisinya yang menyebabkan sering telat dan tidak masuk di depan teman-temannya. Walaupun anak saya telah menyampaikan bahwa dia merasa tidak nyaman untuk itu. Kemudian karena ingin lolos dari hal tersebut, karena sudah ketakutan akan dipaksa, anak saya kemudian mengatakan akan menemui guru olahraga tersebut secara pribadi untuk menceritakan hal yang diminta oleh guru tersebut. Di mana waktu itu setelah akhir pelajaran, teman anak saya langsung memegang pundak anak saya dan bilang, "Are you okay?" Kejadian ketiga adalah saat salah satu ujian UTS semester genap, sekitar awal bulan Maret 2024. Waktu itu anak saya pas baru mulai ujian, tahu-tahu melihat bahwa pengawas yang masuk adalah guru olahraga. Tiba-tiba entah kenapa anak saya langsung mencret di celana dan langsung lari keluar ruang ujian sambil membawa tas dan sembunyi di toilet. Jadi anak saya itu memang sudah ketakutan akan didatangi guru olahraga untuk ditagih janjinya dan dipaksa harus menceritakan trauma yang dialami di depan anak lain karena guru olahraganya memang terkenal pusi. Di mana kemudian terindikasi guru orang tersebut mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Karena malamnya temannya membuat anak saya menanyakan apa yang terjadi tadi. Anak saya menjawab bahwa dia diare, yang kemudian teman-temannya kayak membela anak saya dengan mengeluarkan jawaban WA anak saya ke WA grup kelas. Sambil satu sama lain mengatakan, "Makannya jangan asumsi dulu." Yang dijawab teman yang lain, "Itu kan Pak," nama guru olahraga tersebut. Selain itu, ada juga satu keanehan lainnya dalam kejadian tersebut yang menurut saya penting untuk dijelaskan dengan jelas. Jadi saat anak saya keluar dari toilet setelah berusaha menenangkan diri dari tadinya panik dan mencet di celana, tiba-tiba ada guru lain yang langsung mendatangi dan bertanya, "Apakah kamu belum siap atau gimana?" Pertanyaannya adalah, kenapa itu yang ditanyakan dan langsung diasumsikan? Anak saya baru saja ke toilet karena ketakutan dan panik karena guru olahraganya. Dari mana muncul asumsi bahwa kepanikan anak saya disebabkan oleh tidak siap ujian? Ingat bahwa tadi saya sudah pernah cerita bahwa persoalan belum siap itu juga terjadi pada saat mau susulan ujian akhir semester 1 di awal Januari. Padahal semua surat psikolog sangat jelas menyebutkan bahwa kepanikan anak saya tidak pernah berhubungan dengan pelajaran, melainkan berasal dari trauma, kecemasan tinggi, dan ketakutannya atas orang dewasa. Anak saya tidak pernah panik karena soal akademik.
Untuk pelajaran eksata ia selalu siap, dan untuk pelajaran non-eksata pun ia tidak pernah cemas, karena dia memang tidak terlalu memfokuskan untuk pelajaran non-eksata walaupun tetap belajar, tapi memang terbiasa menyelesaikan semuanya dengan at-least logika. Tidak pernah ada kolerasi antara akademik dan kecemasan atau anxiety-nya. Jadi keanehan yang ingin saya tekankan adalah kenapa dalam dua kesempatan berbeda, bahkan nanti terjadi lagi, muncul asumsi serupa dari pihak sekolah bahwa anak saya karena anxiety-nya belum siap. Ini mirip dengan kejadian yang saya ceritakan sebelumnya saat susulan ujian akhir semester 1 yang waktu itu wali kelasnya bilang bahwa diinformasikan oleh Wakasek bahwa anak saya tidak segera susulan karena anak saya belum siap. Padahal jelas-jelas waktu itu saya dan anak saya mendesak ingin cepat-cepat susulan. Asumsi ini sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan dan bertentangan dengan semua hasil pemeriksaan psikolog. Justru menunjukkan adanya pola asumsi atau rumor yang keliru atau kesimpulan internal yang salah tentang kondisi anak saya yang kemudian berdampak buruk terhadap perlakuan mereka kepada anak saya. Anehnya lagi, guru tersebut langsung mensuggest untuk anak saya susulan sesi pertamanya di jam ketiga hari juga setelah sesi kedua. Tapi katanya dengan soalnya menjadi 10 soal uraian panjang. Anak saya iyain aja karena anak saya memang sudah panik, keringat dingin, dan pusing. Kemudian anak saya langsung ke mobil dan langsung tiduran karena badannya memang gak enak sambil bercerita. Jadi karena kami bingung, ayahnya turun dari mobil dan menemui wali kelas untuk menanyakan hal tersebut, sekaligus untuk meminta izin untuk anak saya pulang saja karena kondisi anak saya. Anehnya, waktu wali kelas ditanyakan terkait susulan tersebut, mengatakan bahwa kalau susulannya untuk sesi pertama hari itu yang anak saya tidak ikut karena kejadian barusan, susulannya di jam ketiga menjadi 10 uraian panjang. Tapi kalau misalnya susulannya di jam ketiga besok harinya, susulannya akan seperti biasa sama dengan teman-teman yang lain. Jadi saya bingung kenapa harus begitu? Kenapa formatnya jadi berbeda, dipersulit seperti hukuman kalau hari itu juga. Sedangkan kalau besoknya jadi seperti biasa. Besoknya ketika anak saya susulan di jam ketiga bersama dengan anak-anak dari kelas lain dari semua jenjang yang susulan juga di perpustakaan, anak saya diberikan 10 soal uraian panjang. Sementara semua anak lain yang susulan juga jelas-jelas mengerjakan seperti biasa, yaitu mengerjakan soal pilihan ganda dengan HP, baru kemudian ada 5 soal uraian esai. Anak saya langsung WA saya mengenai hal tersebut, di mana saya kemudian bilang kepada anak saya untuk tidak mengerjakan terlebih dahulu, karena saya akan menanyakan terlebih dahulu. Dan kemudian juga meminta anak saya untuk menanyakan ke guru pengawasnya, yang kemudian menelpon guru sosiologinya, baru setelah itu diganti dengan soal seperti biasa. Di mana selama itu anak saya menunggu sambil berdiri, karena dianggapnya kalau duduk itu harus sudah mulai mengerjakannya, sehingga jadi dilirikin oleh aneh sama anak-anak lain yang susulan juga di situ. Itulah yang kemudian membuat kami semakin aware. Kenapa anak saya seperti diperlakukan aneh dan seperti bersulit dan dibedakan dengan yang lain tanpa alasan yang jelas, yang membuat anak saya semakin tertekan dan tidak nyaman di sekolah. Kemudian untuk kejadian keempat terjadi beberapa lama setelah UTS semester genap tersebut. Waktu itu anak saya sedang bekerja kelompok dengan teman-temannya di kelas. Anak saya mendengar dari teman-temannya bahwa ada kejadian di hari sebelumnya saat anak saya tidak masuk. Waktu itu, ternyata ada satu teman perempuan di kelasnya yang dimarahi dan dibuat sampai menangis oleh guru olahraga karena dianggap presentasi anak perempuan tersebut jelek. Padahal bahkan presentasi mapel tersebut bukan mata pelajaran olahraga. Jadi guru tersebut masuk kelas pada saat presentasi tugas pelajaran lain. Hal ini membuat anak saya menjadi semakin aware dan ketakutan kalau nanti didatangi dan ditanyain atau ditagih janjinya oleh guru olahraga tersebut untuk menceritakan perihal traumanya. Kejadian puncak dengan guru olahraga tersebut adalah sekitar tanggal 19 Maret 2024. Saat itu ada tugas kelompok olahraga, di mana anak-anak disuruh merekam video untuk setiap aktivitas yang dilakukannya selama seharian, selama 2 minggu, yaitu termasuk mandi, sikat gigi, makan, belajar, bermain, keluar belanja, dan lain-lain. Katanya itu untuk menghitung kalori. Satu kelompok terdiri dari 3 orang, di mana setelah dibuat rock plan untuk apa saja aktivitas yang direkam, ditafsirkan oleh kelompoknya bahwa artinya jadi merekam rata-rata setiap 30 menit.
Anak saya mengatakan ke kelompoknya bahwa tidak mungkin bisa dan tidak perlu merekam setiap 30 menit. Cukup merekam 3 kali sehari untuk pagi, siang, dan sore atau malam hari. Jadi perlu ditekankan bahwa sebenarnya dalam pembicaraan tersebut belum sama sekali tidak ada perdebatan atau bahkan belum ada konklusi apapun. Hanya baru membahas work plan. Tahu-tahu besoknya teman anak saya bilang kepada anak saya bahwa anak saya dipanggil menghadap ke guru olahraga tersebut. Dengan katanya gurunya bilang bahwa kalau tidak datang untuk menghadap sekarang, nama anak saya akan dicoret dan nilai olahraganya dikasih 0. Ternyata tanpa sepengetahuan anak saya, teman kelompoknya waktu pulang sekolah hari sebelumnya mengadu ke guru olahraga. Teman anak saya itu awalnya bilang bahwa dia bilang ke guru olahraga bahwa anak saya tidak mau merekam. Walau saat ditanyakan kembali, temannya bilang bahwa dia sudah menjelaskan bahwa anak saya bukannya tidak mau merekam, tapi tidak maunya cuma untuk merekam setiap 30 menit dan maunya hanya 3 kali sehari. Anak saya waktu itu jelas tidak mau menghadap, bukan karena ketakutan dikasih nilai 0, tapi karena memang sudah ketakutan, takut ditagih janjinya sebelumnya, dan dipaksa lagi untuk menjelaskan traumanya. Apalagi dengan kejadian teman perempuannya sebelumnya, dan memang sudah ada rumor bahwa guru olahraga ini sering berkonflik dengan murid dengan cara yang tidak bagus. Dimana setelah kejadian itu kondisi anak saya runtuh total, yang berdampak antara lain mulai besok harinya berhari-hari tidak mau masuk sekolah, histeris, demam, tidak mau makan, mencret-mencret, susah tidur sampai pagi, sampai teriak-teriak bilang bahwa semua guru di sekolahnya berkelompok membunuhnya. Itu adalah efek preklinis dari tekanan fisiknya meledak akibat seluruh rentetan kejadian yang ada sebelum ini, yang anak saya sudah mencoba terus-menerus untuk menahannya. Sebenarnya inilah yang ingin saya cegah berkali-kali melalui WA saya panjang lebar, yang sebenarnya juga ingin dicegah dengan surat psikolog, di mana terbukti kemudian hasil asesmen psikolog akibat kejadian tersebut, kondisi anak saya sudah berada pada level yang mengkhawatirkan. Besoknya, ayahnya langsung meminta bertemu dengan guru olahraga melalui Wakasek. Tetapi respon guru olahraganya saat bertemu tersebut intinya tidak bagus dan semakin mengkhawatirkan kami. Seperti antara lain guru olahraga berkali-kali mengeluarkan pernyataan yang tidak konsisten dengan fakta yang kami punya. Kemudian mengatakan hal-hal seperti yang butuh nilai siapa, dan bahwa merasa berhak mendidik anak saya karena sudah pernah belajar tentang psikologi anak. Kemudian karena anak saya masih belum mau masuk dan kondisinya masih buruk, dan karena pembicaraan antara ayah dan guru olahraga tidak menghasilkan apapun, maka hari Jumatnya tanggal 22 Maret 2024 diadakan pertemuan dengan kepala sekolah, Wakasek bagian persiswaan, guru BK, guru olahraga, ayah dan saya melalui telepon. Selama pembicaraan tersebut, kepala sekolah sering mengatakan bahwa sekolahnya adalah sekolah umum, dan di akhir pembicaraan mengatakan bahwa kami tidak mau mendengar dari papa mama saja, dan mau bicara dengan psikolog anak saya dan meminta dengan cepat. Perlu diingat bahwa mereka sudah menerima 4 surat psikolog, tapi tetap memaksakan seperti itu. Walaupun saya langsung menyanggupi, karena emang itu yang saya inginkan. Tapi karena kepala sekolah memintanya cepat, akhirnya psikolog anak saya mengalah dengan memajukan asesmen yang tadinya dijadwalkan dilakukan asesmen hari Selasa minggu depannya, dimajukan menjadi hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024. Walau harusnya hari itu tidak ada jadwal praktek. Tujuannya memang adalah hasilnya supaya hasil sudah ada dan bisa dibacakan oleh psikolognya pada saat pertemuan dengan kepala sekolah di Selasa tanggal 26 Maret 2024. Tapi tahu-tahu pada hari Selasa yang dijadwalkan tersebut, mendadak ada WA dari Wakasek menyatakan bahwa pertemuan dibatalkan. Mereka tidak bisa datang karena ada acara lain. Tidak ada penjelasan, dan setelah itu sekolah tidak pernah meminta penjadwalan ulang. Tidak ada follow up dan tidak lanjut dari pihak sekolah sama sekali. Karena sekolah tidak mendapati janji dan tidak ada mekanisme penyelesaian, besok paginya hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, ayahnya kembali datang ke sekolah dan menemui Wakasek. Sambil saya lewat telepon membacakan hasil asesmen psikolog tersebut yang tadinya memang rencananya mau dibacakan dan dijelaskan sendiri oleh psikolognya kepada kepala sekolah, sambil ayahnya menunjukkan langsung hasil asesmennya. Berdasarkan hasil asesmen psikolog tanggal 25 Maret 2024 tersebut, kondisi anak saya bertambah buruk dengan mengalami gangguan distimia dari yang sebelumnya hanya berupa panic attack dan anxiety tingkat tinggi.
di mana saya bilang bahwa psikolognya bilang ke saya bahwa kondisi anak saya dalam tahap mengkhawatirkan. Kalau bisa dibilang asesmen itu rapot psikologis, rapotnya sudah merah, dan meminta kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua untuk membuat bar yang tergambar di hasil asesmen psikolog tersebut dari merah jadi oranye dan oranye jadi kuning. Tetapi lagi-lagi, respon Wakasek sangat tidak menggambarkan kepedulian, mengatakan masih banyak urusan lain, seolah saya merepotkan dan kondisi anak saya bukan prioritas mendesak. Padahal di pembicaraan tersebut saya juga meminta untuk dipertemukan dengan guru olahraganya sehingga bisa ada jalan keluar atau mencari solusi. Tapi permintaan itu tidak pernah direspon juga. Jadi kasur terkait guru olahraga itu seperti digantung, tidak ada follow up apapun dari sekolah, tidak ada dukungan dan tidak ada mekanisme perlindungan yang diaktifkan. Ingat bahwa pada waktu itu saya sama sekali belum pernah mendengar tentang adanya mekanisme PPKSP dan bahwa ada CPK di sekolah yang seharusnya langsung bertindak. Sehingga karena sekolah tidak mengambil langkah apapun, maka saya memutuskan sendiri untuk melindungi mental anak saya dan supaya anak saya mau masuk serta tidak semakin dirugikan dalam pelajaran lain. Sehingga setiap hari Senin anak saya masuknya setelah pelajaran olahraga saja. Saya melaporkan ke wali kelas bahwa hal itu karena persoalan dengan guru olahraganya belum diselesaikan. Yang harapan saya adalah untuk memancing respon dari sekolah untuk ada penyelesaian. Tapi tidak pernah direspon juga. Di mana setelah pengetahuan saya tentang adanya mekanisme PKSP dan bahwa sekolah ini ternyata sudah mempunyai CPK sejak 14 November 2023, pertanyaannya adalah mengapa selama seluruh rentetan kejadian ini kepala sekolah tidak pernah menghubungkan kami dengan TPK? Padahal kepala sekolah lah yang membentuk TPK. Mengapa mekanisme perlindungan siswa tidak digunakan sama sekali? Bahkan ketika anak saya sudah menunjukkan gejala psikis yang berat menurut surat keterangan dan hasil asesmen psikolog. Kemudian, karena isu tersebut anak saya memang sengaja tidak saya ikutkan dalam kegiatan pramuka setelah itu, yaitu berupa perjusa dan outbound. Karena berhubung dengan salah satu pembina pramuka adalah guru olahraganya yang secara nalar berbahaya kalau ikut, karena kalau sekolah saja tidak menunjukkan niat baik untuk penyelesaian ataupun perlindungan buat anak saya, bagaimana saya sebagai seorang ibu mengizinkan untuk anak saya ikut dalam kegiatan tersebut. Dalam kondisi anak saya sedang dalam penguatan, tentu saja sangat berbahaya jika anak saya dipaksa untuk berinteraksi dalam kegiatan luar ruang yang panjang dan tidak terkontrol. Ditambah lagi juga berhubungan dengan kesehatan fisiknya, di mana setelah kejadian itu anak saya ada masalah dengan sering atau cepat buang air kecil, di mana bolak-balik terus, yang pasti akan mempersulit untuk outbound. Perlu saya tegaskan, anak saya tidak pernah sengaja mangkir dari pramuka. Sepanjang semester anak saya hanya 1 kali minta izin. Tidak ikutnya biasanya karena entah hari Jumat itu memang tidak masuk atau karena masuk tapi memang tidak ada pramuka. Dan kemudian karena kejadian guru olahraga. Dan mengenai perjusa atau outbound, sudah ada 2 tugas pengganti di mana yang tidak ikut perjusa dan outbound banyak anaknya, bukan hanya anak saya saja, yang semuanya diberikan tugas pengganti yang sama. Yang lebih absurd lagi adalah bagaimana nantinya sekolah malah menggunakan pramuka dan olahraga sebagai dalih untuk memojokkan anak saya terkait syarat kenaikan kelas. Jadi hal yang sebetulnya bisa dikatakan kesalahan sekolah karena tidak menyelesaikan persoalan dengan guru olahraga, bahkan dengan sekolah ternyata sebetulnya sudah punya TPK sejak 14 November 2023. Keputusan saya untuk pencegahan tidak terjadi lebih buruk dengan tidak ikut olahraga ataupun perjusa dan outbound malah dipakai sebagai dalih untuk memojokkan anak saya, seolah-olah itu kesalahan kami. Di mana dalam pertemuan dengan kepala sekolah setanggal 31 Mei 2024 nantinya, ketika saya bilang bahwa psikolognya meminta saya untuk memintakan tugas pengganti guru olahraga dulu sehingga anak saya tidak harus berinteraksi dengan guru olahraga, karena saat itu guru olahraga adalah stresor, kepala sekolah malah menjawab bahwa tidak semudah itu mami, dan mengatakan kalau untuk mendapatkan nilai olahraga sebagai syarat kenaikan kelas, tidak bisa dengan tugas pengganti saja, tetapi harus bisa berinteraksi dengan guru olahraga. Padahal, dalam pertemuan tersebut kepala sekolah sudah jelas membaca dan mendengarkan keterangan saya tentang hasil asesmen psikolog bahwa anak saya sampai bertambah adanya gangguan istimewa berhubungan dengan kejadian dengan guru olahraga. Di mana saya kembali menerangkan bahwa psikolog anak saya bilang bahwa kondisi anak saya sudah mengkhawatirkan dan minta kerjasama dari sekolah untuk menurunkan bar dari merah menjadi oranye, oranye menjadi kuning, termasuk untuk meminta disediakan ruang tenang untuk anak saya.
Saya sudah menerangkan bahwa psikolognya menyuruh saya mengatakan bahwa dari seluruh surat psikolog yang telah diterima sekolah, semua mengatakan bahwa anak saya untuk sementara memang harus dijauhkan dari stresor, yaitu dalam konteks ini guru olahraga. Begitu juga dengan pramuka, di mana dalam pertemuan mediasi tanggal 24 Juni 2024 nantinya yang nyata tidak diperbolehkan dalam PPKSP. Jadi mediasi ini diadakan setelah kejadian puncak dengan kepala sekolah yang hal ini akan saya jelaskan dalam video selanjutnya. Jadi kepala sekolah juga menggunakan pramuka untuk mewajibkan anak saya terkait syarat kenaikan kelas. Bahwa untuk pramuka tidak cukup dengan tugas pengganti, tetapi penilaian juga termasuk absen. Padahal bahkan sejak 26 Maret 2024, pramuka sudah bukan merupakan ekskul wajib. Jadi buat saya sangat absurd dan keterlaluan untuk bahkan menekan kami dengan pramuka. Jadi seolah-olah selalu mencari celah atau dalih untuk memojokkan anak saya dalam hal kenaikan kelas. Padahal dari pantauan kami, teman-teman anak saya semua naik kelas. Bahkan termasuk anak yang sering tidak masuk, sering tidak mengikuti presentasi, nilainya merah semua, dan yang diberikan tugas pengganti sama dengan anak saya. Kalau semua hal tersebut dipermasalahkan, artinya banyak yang tidak naik kelas. Yang kemudian saya baru ketahui bahwa sekolah ini memakai kurikulum merdeka waktu ditanyakan oleh dinas, di mana dalam kurikulum merdeka tidak ada anak yang tidak naik kelas, harus diberikan jalan sampai bisa menyelesaikan tanpa tekanan. Apalagi anak saya itu korban dan penyandang disabilitas, bukan merupakan anak yang nakal, tidak disiplin atau bermasalah karena kesengajaan apapun. Semua ketidakhadiran dan kesulitannya didukung data medis dan psikologis yang lengkap. Jadi seperti selalu victim blaming dengan mencoba menggunakan kegiatan seperti olahraga dan pramuka untuk menekan dan memojokkan anak saya. Padahal ini sebetulnya berhubungan dengan tidak adanya mekanisme apapun atau bahkan tidak diaktifkannya TPK oleh kepala sekolah yang ternyata sudah ada sejak 14 November 2023. Jadi mekanisme perlindungan sudah ada, tetapi tidak pernah digunakan atau bahkan diinformasikan. Selain itu, seperti saya pernah sebutkan sebelumnya, saya juga sempat berkomunikasi dengan guru matematika. Karena saya rasa guru matematika adalah guru yang paling dekat dengan anak saya dan yang pernah mengatakan bahwa anak saya adalah murid favoritnya. Di mana dalam kondisi keputusasaan saya waktu itu menjelaskan tentang hal yang sama seperti yang saya sampaikan kepada wali kelas dan wakasek, termasuk tentang seluruh latar belakang kondisi anak saya, gejala fisiknya, trauma masa lalunya, dan perkembangan talenta anak saya sejak kecil. Jadi waktu itu saya ingin memastikan bahwa guru yang paling dekat dengannya setidaknya memahami konteksnya. Tapi jawaban dari guru matematika waktu itu sama dengan wali kelas, bahwa mereka tidak bisa menyesuaikan pendekatan atau memberi dukungan apapun tanpa ada konfirmasi langsung atau pernyataan resmi dari sekolah atau kepala sekolah kepada para guru atas kondisi anak saya. Artinya secara internal dan resmi memang tidak ada komunikasi dari kepala sekolah kepada para guru tentang kondisi anak saya sebenarnya yang nanti diakui. Padahal ini sangat penting, karena ketidaktahuan para guru inilah yang menimbulkan rangkaian mispersepsi berikutnya. Kejanggalan berikutnya muncul ketika guru matematika kemudian meminta untuk anak saya ikut lomba Mat CTMC, di mana lombanya secara tim atau kelompok. Permintaan itu sendiri sebenarnya positif dan saya sangat mengapresiasinya, tetapi penyampaiannya memperlihatkan masalah lain yang lebih serius. Di mana keanehannya adalah guru matematika waktu berbicara dengan saya seperti menghubungkan atau mempermasalahkan ketidakhadiran anak saya yang waktu itu dikarenakan adanya masalah dengan guru olahraga tersebut, dengan menekankan komitmen anak saya untuk harus selalu hadir di sekolah. Jadi kesan saya adalah sepertinya karena guru matematika belum tahu tentang kejadian tersebut, atau mungkin seperti dibilangnya bahwa belum bisa menerima penjelasan saya kalau belum ada pernyataan resmi dari sekolah tentang kondisi anak saya, jadi mempersepsikan secara keliru, di mana menghubungkan ketidakhadiran anak saya saat isu perundungan guru olahraga dengan seolah hanya masalah kedisiplinan. Jadi seolah-olah mendapatkan persepsi bahwa anak saya tidak masuk bukan karena ada masalah berlangsung atau karena kondisinya, tapi karena soal disiplin. Padahal selama ini ketidakhadiran itu murni karena kondisi fisiologis yang drop saat itu karena isu guru olahraga seperti dampaknya saya jelaskan sebelumnya.
Dan anehnya waktu itu guru matematika juga sempat menanyakan apakah anak saya mampu berinteraksi dengan teman tim lombanya yang terdiri dari kelas 10 dan kelas 11. Seolah-olah anak saya kepanikan atau kesulitannya adalah dalam hal berinteraksi dengan anak lain. Itu jadi hal yang aneh buat saya. Padahal selama ini anak saya memang tidak pernah bermasalah dengan berinteraksi dan bekerja sama dengan anak lain. Yang dibuktikan dengan semua proyek dan prestasi apapun yang berkelompok. Anak saya justru yang paling berkomitmen dalam mengerjakannya karena memang selalu ingin do the best dan tidak ingin mengecewakan teman-temannya, dan memang faktanya diandalkan oleh teman-temannya. Di mana untuk hal tersebut tersedia bukti WA dan bukti hasil proyek atau presentasinya. Terbukti juga bahwa anak saya bisa berinteraksi langsung atau langsung nyambung dengan seluruh anggota tim lombanya yang juga terdiri dari murid kelas 10 dari yang lain dan kelas 11 tanpa hambatan apapun. Karena faktanya memang anak saya tidak punya kesulitan atau masalah dalam berinteraksi dengan anak lain. Yang dalam pembicaraan saya dengan guru mat tersebut, ternyata guru matnya tidak tahu sedikit pun tentang kejadian puncak dengan guru olahraga, maupun tentang dampak atau kondisi anak saya terkait itu, bahkan menganggap saya berlebihan. Ketika ayahnya menanyakan kepada wakil kepala sekolah bagian peristiwaan untuk menanyakan kenapa hal tersebut sampai guru matematika tidak tahu, dibilangnya memang sengaja kami tidak beritahukan, tanpa menjelaskan kenapa. Di mana nantinya kepala sekolah juga pernah mengatakan bahwa memang tidak pernah diberitahukan guru-guru dianggap sudah tahu sendiri. Padahal terbukti dengan WA saya dengan guru mat dan wali kelas ataupun pembicaraan saya dengan guru mat tersebut dan banyak keanehan lainnya, bahwa jelas tidak semua guru tahu dan paham secara jelas, dan bahwa guru yang sudah saya jelaskan secara personal pun tidak berani bertindak tanpa pengumuman resmi dari kepala sekolah. Jadi itulah gambaran besar dari seluruh latar belakang sebelum kejadian puncak tanggal 3 sampai 10 Juni 2024. Dari semua rangkaian peristiwa yang saya ceritakan di video ini, terlihat ada pola kejanggalan yang konsisten, terutama sejak awal Januari 2024, di mana sekolah, terutama kepala sekolah, tidak pernah benar-benar memberikan perlindungan, tidak pernah menjalankan mekanisme PKSP, bahkan seolah membiarkan guru-guru memiliki persepsi yang keliru tentang kondisi anak saya. Di mana semua latar belakang tersebut justru menunjukkan bahwa kejadian di tanggal 3 sampai 10 Juni tidak bisa dilihat secara sendiri, bukan merupakan kejadian tiba-tiba dan tidak mungkin atas kesalahpahaman dari kepala sekolah, melainkan berhubungan dengan adanya banyak kejanggalan dan keanehan sejak awal Januari 2024. Sikap kepala sekolah terkait atas isu gol olahraga dan pembicaraan saya dengan kepala sekolah di tanggal 31 Mei 2024, beberapa hari sebelum kejadian di tanggal 3 Juni. Di mana waktu itu kepala sekolah berkali-kali mengatakan bahwa sekolah ini adalah sekolah umum, bahwa kondisi anak saya bisa menyusahkan banyak pihak, bahkan mewarning saya 2 kali atas hal tersebut di hari itu juga. Dengan tahu-tahu ada kejadian di tanggal 3 Juninya atas klaim tuduhan pelanggaran screenshot yang jelas absurd yang diteruskan dengan rangkaian kejadian setelah itu yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Di video part 2 selanjutnya, saya akan memaparkan secara kronologis jelas dan lengkap bagaimana kepala sekolah melakukan berbagai bentuk kekerasan psikis, kesewengenangan, dan diskriminasi melalui kebijakan yang mengandung kekerasan, yang berakhir pada pengusiran terselubung yang menjadi basis kami melapor ke berbagai pihak, termasuk keterkaitannya dengan pola yang sudah saya jelaskan dalam video part 1 ini dan eskalasi selanjutnya. Dan sebelum saya menutup part 1 ini, saya ingin menegaskan sesuatu yang sangat penting. Saya dan anak saya tidak pernah mengundurkan diri. Baik sekolah, yayasan, Kasidi, pihak Inspektorat Jenderal maupun pihak Komisi Nasional Disabilitas sudah menerima surat penegasan penolakan pengunduran diri saya yang masih berlaku sampai sekarang. Bukan hanya karena kami menolak seluruh pelanggaran yang dilakukan pihak sekolah dan institusi, bukan karena ngotot, tetapi karena jika saya mengundurkan diri, maka yang dihancurkan adalah seluruh masa depan dan kondisi psikis anak saya. Pengunduran diri akan membuat mereka dengan mudah membalikan narasi seperti yang selama ini mereka lakukan, bahwa anak saya yang bermasalah, bahwa anak saya tidak mampu secara akademik, bahwa semua ini adalah salah kami.
Hal tersebut akan merusak track record pendidikan anak saya, merusak psikisnya, merusak potensi jangka panjangnya, dan bisa membuatnya semakin terkucilkan dan berpotensi semakin lebih dapat diperlakukan tidak adil di masa depan. Lebih dari itu, pengunduran diri akan memberi mereka presiden berbahaya bahwa sekolah atau institusi apapun dapat menyingkirkan korban dengan intimidasi, tekanan, dan penggantungan status. Bahwa jika ada yang melawan ketidakadilan, ia tinggal dihancurkan pelan-pelan sampai menyerah. Dan faktanya sejak Juli 2024, sekolah ternyata telah berhenti menarik SPP tanpa penjelasan apapun kepada kami. Tidak pernah ada surat pengeluaran resmi. Dan jelas tidak pernah ada pengunduran diri dari kami. Secara administrasi di Dapodik, anak saya masih tercatat sebagai murid, tetapi secara faktual, ia sudah disingkirkan secara tidak resmi. Ini adalah pola pemaksaan pengunduran diri dengan cara yang sangat licik, menggantung status anak sampai masa depannya terkunci. Lebih menyakitkan lagi, kami melihat bagaimana pihak sekolah, yayasan, Kasidi, Inspektorat Jenderal, bahkan Komisi Nasional Disabilitas bergerak seperti sebuah jaringan besar yang saling melindungi, saling menutupi, dan menggunakan koneksi kekuasaan mereka untuk menekan pihak kami. Seperti ancaman tersirat dari pihak yayasan yang mengusungkan koneksinya dengan pihak Inspektorat Jenderal dan Menteri Pendidikan saat itu, pembicaraan saya dengan perwakilan Inspektorat Jenderal dan banyak yang lainnya, yang semuanya dapat dibuktikan dengan adanya hasil penanganan Inspektorat Jenderal tanggal 6 Mei 2025 yang dikirimkan ke LBH Jakarta dan adanya surat diam-diam KNJ ke Mendikbud tanggal 3 Juli yang berisi pengaburan fakta, penutupan atas semua fakta, data, bukti, termasuk eskalasi yang terjadi sehingga dapat melindungi semua pihak pelanggar dan semakin mengunci masa depan anak saya. Inilah alasan saya tidak akan pernah mengundurkan diri. Karena satu tanda tangan itu bukan hanya soal administrasi. Itu adalah stempel penghancuran masa depan anak saya sekali untuk selamanya. Dan karena itu saya membuat seluruh rangkaian video ini untuk menunjukkan bagaimana sebuah sistem yang seharusnya melindungi justru berubah seperti mesin penghancur dan penyingkiran seorang anak tanpa kepedulian apapun. Part-part selanjutnya, saya akan mencoba membuka semuanya itu dengan bukti dan fakta yang lengkap. Terima kasih sebelumnya.